Perkenalkan, nama saya Randika Muhammad. Saya mahasiswa PPG Batch 2 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024. Saya akan melakukan peer teaching pada hari ke-1 pada tanggal 14 Desember 2024. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang soleh dan soleha, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik adik-adik yang soleha, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah indahnya kita untuk berdoa bersama. Bapak akan menampilkan doa dan kita akan ikuti bersama ya. Ya, Pak Guru. Ya, ini adalah doa belajar. Ayo kita berdoa bersama. 1, 2, 3. Rodi Islamina Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Selanjutnya apa menampilkan atau materi kita hari ini tentang aku anak saleh. Sebelum lanjut, Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu anak saleh? Bagaimana itu anak saleh? Ada yang Anak bisa? yang berbakti, Pak. Anak yang selalu mengerjakan Ya. perintah. Oke, baik. Ada lagi? Kerjakan sholat 5 waktu. Oke, baik. Ya, jawaban kalian itu benar ya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan gambar. Anak-anak akan menjelaskan gambar ini tentang apa ya? Ya, Bapak tutup dulu. Ya, ini gambar. Ini anak lagi sedang apa ya? Coba ada menebak ini gambar. Sedang mengerjakan sholat. Sholat Pak. Ya, jadi ini anak yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok kecil. Tetapi sebelum itu Bapak mau jelaskan dulu materi tentang aku anak saleh ya.
Ya, ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Ya, bagian A. Bagian A yaitu indahnya saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Selanjutnya bagian B yaitu beberapa aspek dalam menghargai. Yang pertama, kita harus menghargai keyakinan pendapat orang lain, dan yang terakhir yaitu menerima perbedaan. Manusia sebagai khalifah yang tertah pemimpin untuk mengurus bumi, melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi. Serta yang kedua yaitu tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan bagian D yaitu menjaga alam agar tetap lestari. Baik adik-adik, itulah pemaparan tentang materi Aku Anak Saleh. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok. Kelompok kecil yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu Ismet, Perawati. Kelompok 2 ada Bapak Adik Idris, Diana, Mirsad, dan Mindra. Kelompok 3 Nurcito, Pikal, Siti Rabia, Aliunur. Dan kelompok 4 Rabiatul Adawiyah, Ien, dan Ajista. Baik, sudah jelas untuk pembagian Sudah, Pak kelompoknya? Guru. Sudah jelas Pak Guru. Oke. Selanjutnya Bapak akan menampilkan LKPD yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Bapak kasih kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengerjakan tugasnya selama 7 menit. Ya, ini LKPD yang setiap kelompok kerjakan ya. Jelas? Gambarannya jelas? Jelas, Pak, jelas. Ya. Yang pertama, soal yang pertama adalah sikap menerima dan terbuka dengan pendapat orang lain dinamakan
Yang kedua, agar tercipta hidup rukun dan terjalin saling menghargai, maka kita tidak boleh. Dan yang keempat, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan pendapat? Setelah kelompok menjawab, maka akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Kepada kelompok, Bapak kasih kesempatan 7 menit untuk mengerjakan. Dipersilahkan untuk mengerjakan adik-adik ya. Ya, Pak Guru. Ada kelompok yang sudah? Belum Pak Guru, baru mau tulis ini Pak Oh Guru. iya, siap. Semangat ya. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Sangat semangat sekali ya. Ayo. Baik, 5 menit lagi. Kelompok 1 ya? Kelompok 2 Pak Guru. Oke, kelompok 2. Adik Mirsad. Sikap Ayo. menerima dan terbuka dengan pendapat orang lain dinamakan sikap toleransi. Adalah kemampuan untuk menghormati dan menerima perbedaan pandangan dan keyakinan. Kemudian yang kedua, agar tercipta hidup rukun dan terjalin saling menghargai, maka tidak boleh agar tercipta rukun dan terjalin saling menghargai, maka kita tidak boleh bersikap intoleran atau meremehkan pendapat orang lain. Dan kita juga harus menghindari konflik yang tidak perlu berbicara kasar dan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap orang lain. Dan yang ketiga, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan pendapat? Nah, yang pertama itu kita harus meningkatkan keharmonisan. Dan yang kedua, mendukung kerjasama. Dan yang ketiga, mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Dan yang keempat, mencegah konflik. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2 Pak Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang bagus dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 sudah? Kelompok 1 Pak. Ini sudah Kelompok baik. 1, oke, siap. Ya. Oke. Oke. Nagda Ismail. Ya, dipersilahkan. Jadi dari kelompok 1 itu dari yang pertama sikap menerima dan terbuka dengan pendapat orang lain itu dinamakan adalah menghargai. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya yaitu mengenai tentang toleransi, yaitu bagaimana kita bisa pendapat ataupun perbedaan menghargai, maka kita tidak boleh saling menghujat, menutup diri, dan uh, memiliki sifat yang hanya memiliki kelompok-kelompok tertentu. Artinya dalam bahasanya kita tidak bisa memilih-milih teman. Dan yang kelima, itu kita bisa mengungkapkan bahasa yang tidak menyinggung orang lain. Dan pada yang
terakhir itu mengapa kita saling menghargai pendapat, itu hubungan yang sehat, memperkaya bagaimana perspektif ataupun pengetahuan kita sehingga bisa mencegah konflik dan meningkatkan kebersamaan di antara kita. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan mewakili dari kelompok 1 media siswa dan Terima kasih, jawaban yang bagus dan tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 3. Sudah? Apakah sudah selesai? Kelompok 4. Kelompok 4. Ada kelompok 4 ini ada Ibu Rabiatul Adawiyah, Dien, serta Nakda Adista. Di kelompok 3 juga belum. Ada Anakna Nurtito, Fikal, Siti Rabia, dan Alionur. Ayo, Ya, ada menjawab. 4. Oke, silahkan Anakda Fikal. Ya, terima kasih Pak Guru. Yang pertama, kalau menurut analisa saya, soal yang Pak Guru berikan ini cukup bagus. Ya, ini tentang sikap menerima dan terbuka dengan pendapat orang lain yang dinamakan adalah, kalau menurut saya Pak Guru ya, menurut pendapat hemat saya bahwa sikap menerima dan selalu terbuka terhadap pendapat orang lain itu adalah sikap saling menghargai. Di mana ketika kita dalam suatu, contohnya di kelas ini, kalau ada teman misalnya pemirsa yang berbeda pendapat dengan saya, maka saya harus menghargai apa yang disampaikan oleh pemirsa. Karena dengan begitu, maka kita akan bisa menyatukan persepsi atas apa yang berbeda itu. Kemudian yang kedua, Pak Guru, izin menjawab Pak Guru. Ini pertanyaannya, Ya, silakan. kita hidup terjalin saling kaki menjatuhkan, apalagi berkata-kata kasar kepada orang yang berbeda paham dari kita. Di mana kita harus saling, kita dituntut kalau dalam Islam itu Pak Guru yang saya pelajari di kelas, waktu di kelas sebelumnya, itu oleh guru yang lain bahwa perbedaan itu usahakan lebih mempererat tali silaturahim di antara kita. Jadi sangat menghargai itu memang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena Nabi Muhammad pun dalam menyebarkan agama Islam tidak menjelekkan agama-agama yang sudah ada terlebih dahulu. Yang ketiga, izin lagi Pak Guru, karena dengan menghargai itu maka akan terjalin atau akan tercipta hidup rukun yang seperti yang saya jelaskan di atas. Artinya dengan saling menghargai itu belum tentu pendapat yang saya katakan ini benar menurut Ibu Diana, dan pendapat Ibu Diana belum tentu menurut saya benar, tapi dengan perbedaan itu sebenarnya yang akan menyatukan mata rantai persaudaraan di antara kita. Jadi mungkin dari saya itu saja Pak Guru, terima kasih. Baik, terima kasih Anakda Fikal, sangat luar biasa. Dari kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok 4. Sudah? Apakah sudah kelompok 4? Ada Anakda Siti Rabiatul, Anakda Cien, dan Agista. Apakah kelompok 4 ini sudah? Sudah siap, Pak, siap. Oke. Dipersilakan kepada Anakda Cien untuk mewakili menjawab dari kelompok 4. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Guru. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu sikap menerima dan terbuka dengan pendapat orang lain dinamakan toleransi atau sikap terbuka. Sikap ini menghargai, mendengarkan dan memahami pandangan, ide atau pendapat yang berbeda tanpa harus selalu setuju. Toleransi penting dalam menjaga komunikasi yang baik dan menciptakan hubungan yang harmonis. Kemudian yang kedua Pak Guru, agar tercipta hidup rukun dan terjalin saling menghargai, maka kita tidak boleh, yang pertama, memaksakan kehendak sendiri tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang lain. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain seperti menghina, mengejek, atau mempermalukan orang lain karena perbedaan pendapat, status, atau latar belakang. Yang ketiga, menyebarkan kebencian, menggunakan kata-kata atau tindakan yang memprovokasi permusuhan. Yang keempat, mengabaikan pendapat orang lain, tidak mau mendengarkan atau mempertimbangkan sudut. Yang ketiga, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan pendapat? Mengapa kita harus saling menghargai? Agar menciptakan harmoni. Menghargai perbedaan pendapat
membantu menciptakan hubungan yang damai dan harmonis di tengah keberagaman. Ini penting untuk menjaga kehidupan bersama yang rukun. Kemudian yang kedua, menghindar perselisihan yang bisa memicu konflik. Yang ketiga, mencerminkan kedewasaan, saling menghargai, menunjukkan sikap dewasa, toleran, dan bijaksana. Ini mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Pak Guru, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik dan jelas jawaban dari kelompok 4. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Ya, jadi untuk tugas yang Bapak berikan kepada setiap kelompok sudah terjawab dengan baik dan jelas. Maka kita beri aplaus untuk kita semua. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah untuk di akhir penghujung ini, sebelum menutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang Aku Anak Saleh? Ada yang bisa menyimpulkan tentang perbedaan? Ada? Tidak ada ya? Ada yang bisa? Oke, Jangan lupa tidak ada. Jadi, ada? Tidak ada? Oke, kita pada pertemuan kali ini yaitu di mana kita harus saling menghargai suku, bangsa, dan agama. Kita jangan saling ada di kelas dan teman yang ada di luar. Kita harus saling menyayangi dalam kelas. Kita tidak saling mengejek karena itu akan menimbulkan perpecahan, pertengkaran ya. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini, untuk kita tutup pembelajaran hari ini wal asri ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stop record. Absen anak-anak bisa dengan cara begini. Oke, baik. Terima kasih yang sudah merekord atau merekam kegiatan ini. Bisa melakukan absensi kepada anak-anak dengan cara begini. Anak-anak, kalau ibu guru absen hari ini misalnya semua Ismet misalnya. Ismet, saya panggil Ismet, Frandika, atau Siti Rabia. Nah, contohnya seperti itu. Berarti kita bisa menyebutkan bentuk makanan yang dimakan atau sarapan tadi pagi. Misalnya Ismet, nasi goreng, Frandika, ayam goreng. Nah, misalnya satu itu. Jadi tidak monoton, tidak melulu bahwa kita mengabsensi ke siswa itu tidak langsung nama, ya. Itu satu. Yang kedua, saya tadi masih kurang mendengar atau melihat Bapak Ibu melakukan apa namanya ya, yel-yel. Nah, anak-anak SD itu paling suka dengan yel-yel. Maka tantangan yang kedua adalah buat yel-yel sebelum kegiatan pembelajaran masuk. Berarti sudah ada dua tantangan ya. Oke, satu mengabsen, yang kedua yel-yel. Oke. Yang ketiga, di akhir kegiatan Bapak Ibu, saya melihat ini kurang memberikan apresiasi apa namanya refleksi. Nah, kurang memberikan refleksi. Kan ada apersepsi, ya kan? Apersepsi itu di awal kegiatan mengaitkan materi yang pekan kemarin dengan mengaitkan materi yang hari ini yang diajarkan.
itu refleksi. Apa namanya? Apersepsi. Kalau refleksi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa menanyakan ke peserta didik, teman adik, paling adik-adik sampaikan alhamdulillah baik. Jadi itu sudah. Yang terakhir, saya melihat dari 5 orang yang mempresentasikan hari ini hanya sebatas presentasi ke siswa, tidak ada evaluasi, tidak ada dari apa yang sudah menjadi apa namanya di modul ajar. Kan di modul ajar itu ada rubrik-rubrik penilaian, itu kan? Itu tidak nampak di 5 orang ini. Insya Allah besok atau mau tampil berikutnya, saya memberikan apa namanya catatan-catatan tadi dan gambaran terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti, tolong diperhatikan. Saya jujur mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman tadi 5 orang itu sudah sangat bagus, dan yang paling bagus adalah teman-teman yang proaktif, ya, proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Tadi ada yang presentasi, yang memaparkan, tapi ini orang-orang yang cerdas. Tapi kalau di real nanti, di kegiatan proses pembelajaran nanti, kita berhadapan dengan anak-anak SD. Ada yang fase A, ada yang fase B, ya kan? Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu mendesain kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa proaktif seperti apa yang terjadi hari ini. Saya jujur, apa namanya, kelompok-kelompok tadi yang dibuat itu saya memperhatikan sangat hebat ya mempresentasikannya, karena memang sudah menguasai materi ya. Tapi anak-anak, bagaimana cara Bapak Ibu? Nanti kita lihat di kegiatan real nanti. Oke? Saya pikir ini catatan keseluruhan saya. Insya Allah harapan saya, tolong diperbaiki modul ajar, sesuaikan apa yang Bapak Ibu tulis itu yang dipaparkan nanti di kegiatan peer teaching, ya, supaya ini sudah terbiasa Bapak Ibu. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi? Mohon izin Pak, saya. Oke, silakan. Pak, untuk modul yang sudah diperbaiki itu kira-kira mau dikirim di LMS di bagian pre-teaching atau Di peer teaching, karena kegiatan saya tidak lagi balik di kegiatan lokakarya yang kemarin, karena kita sekarang sudah pada tahap peer teaching. LMS, bentar, kalau Bapak Ibu, saya buka dulu ya. Saya selalu memperhatikan dan memperlihatkan supaya Bapak Ibu juga tahu cara-cara kerja kami. Di laptop Ibu atau tampilan laptop, handphone. Nah, apa yang terlihat Pembelajar. lokakarya. Ini. Hari ini ini. Oke, di peer teaching ini ya saya buka di sementara ini. Nah, ini modul ajar. Apa namanya, mengirim modul ajar Aliunur, Dian Gobel, Frandika, Wafikal, Nur Cito. Nah, ini ada kan disuruh atau apa namanya instruksinya ada 3 modul ajar yang di-upload. 1 PBL, yang kedua apa ya? PJBL? PJBL. Ya. Ya, yang ketiga ya DBL. Ya. Nanti yang keempat mungkin yang TPACK, tapi 3 dulu. Ya. Bagaimana bisa melihat kami modul ajar yang pertama
Bapak Ibu bisa mencetak. Tadi sudah ada instruksi dari teman kalian. Jadi di letaknya kami bisa ini modul 1, modul 1. Nah, ini kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Kalau untuk bisa ya Pak, kan untuk perubahan mau diganti review 7 modul, Ya, saya mau kirim yang sudah direview, Mama. keterangan itu yang ada, modul sudah terisi, sudah ada sebelumnya. nah, karena terlalu cepat Bapak Ibu untuk mengirim. Nanti saya coba dulu ini di akun saya. Saya coba di akunnya Pak Dokter apakah bisa dikembalikan atau tidak. Ya. Nanti saya ini kan akun saya ini ya. Ya Pak. Nanti saya coba di akunnya Pak Dokter apakah bisa saya kembalikan atau tidak. Kalau bisa dikembalikan mengirim sudah direvisi dengan baik sesuai dengan arahan dari tadi malam. Oke? Ya Pak. Oke. Terima kasih sudah mengkonfirmasi. Baik, saya stop screen ini. Ini belum ada yang saya nilai Bapak Ibu. Bahkan saya tidak mau menilai tadi yang pertama tadi karena itu baik. Kalau sudah tidak ada, idealnya kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin. Iya, saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu supaya hari Senin itu kita sudah free, kita bisa agendakan besok. Ya. Untuk yang 5 orang, ya kita agendakan besok. Siapa-siapa 5 itu? Bentar, saya dulu. Itu yang 5. Sudah ada yang tahu itu 5 siapa-siapa? 5 orang? Besok ada Marsita Pajama. Suara Pak, iya. ada Jasad, Damilu, Terusuli, ada Rahmawati, ada Siti Rabiatul Adawiyah. Maksud saya, besok kan 5. Bisa dilaksanakan besok secara keseluruhan supaya hari Senin itu kita sudah aman. Kegiatan di PIR ini terjadwal itu sampai hari tanggal 17, hari Selasa, Bapak Ibu. Jadi maksud saya besok kita full yang masih ada 11 orang, 11 itu Boleh, Pak, boleh. 5, kemudian 6 orang. Supaya hari Senin kita sudah tidak masalah lagi. Iya, artinya kita hanya mengganti besok kan hari kedua ya. Kita hanya mengganti apa namanya ini background. Oke? Background yang kedua hari yang kedua, background yang ketiga hari yang ketiga. Tapi kita laksanakan selesaikan besok. Oke? Boleh? Iya, boleh Pak. Boleh. Besok kira-kira boleh jam berapa besok, Bapak Ibu? Supaya cepat 8, supaya tidak mau kesiangan begini, Pak. Oh, boleh. Jam 8 ya? Siap, Pak. Jam 8 itu sudah mulai atau baru mau masuk? Berarti kalau jam 8 mulai kita lagi 10 menit jam 8 kita sudah stay di room. Pak, Boleh? supaya ada waktu. Iya, Pak. Oke. Dengan menggunakan background yang kedua. Nanti saya akan minta ke panitia untuk dengan catatan saya baik yang sudah tampil maupun yang nanti akan tampil, tolong perbaiki dulu lakukan revisi terhadap modul ajar, kemudian mengupload supaya tidak 2-3 kali membakar kerja. Oke? Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Pak Dokter tadi kami izin untuk bisa. Saya ingin satu hal lagi supaya Bapak Ibu tahu bagaimana mengoperasionalkan apa namanya ini room. Siapa yang pegang akun room ini? Siapa ya? Pak Ismet. Halo. Ya, Pak. Ya. Pak Ketua Pak. kelas kalau tidak salah.
ketua kelas ini apa dulu yang DP ini pakai password ini DP Klaim host. ada apa? Ini tidak muncul ke saya ya. Sama Pak Ketua boleh mau tampil ditampilkan. Apa